Halo, selamat siang warga Sleman, Stalovers dan juga semuanya. Senang banget di kesempatan hari ini kita bisa ketemu lagi tentunya di Bincang Parlemen yang disiarkan langsung dari DPRD Kabupaten Sleman. Dan kalau ngomongin soal sekarang itu kan sudah tanggal 21 ya. Sebentar lagi di tanggal 23 Juli 2025 tepatnya kita akan merayakan yang namanya Hari Anak Nasional. Dan tema di tahun ini luar biasa ya. Anak hebat, Indonesia kuat menuju Indonesia Emas 2045. Harapannya adalah seluruh anak Indonesia itu akan bisa mengembangkan potensinya masing-masing dan bisa menjadi penerus yang bisa dibanggakan. Tapi faktanya nih, ada fakta yang mengejutkan juga ya. Data dari Kemen P3A tahun 2024 nih, Stalovers dan juga warga Sleman, ada 15.719 kasus dan berbagai bentuk aduan masuk ke KPAI ya. Kasus kekerasan seksual, fisik, psikis, serta kasus dalam lingkungan keluarga. Pertanyaannya adalah, bagaimana DPRD melihat urgensi dari isu kekerasan pada anak di Kabupaten Sleman? Terus juga Anda bisa langsung bertanya bersama dengan kami tentunya di 0818621013 karena kita akan langsung nih berbicara terkait dengan tema kita, ada stop kekerasan pada anak. Narasumber sudah hadir tentunya bersama dengan Iwan hari ini. Beliau ada Ibu Martanti ST, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sleman, dan juga ada Ibu Hajah Sumaryatin SOS MA. Beliau adalah Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kabupaten Sleman. Langsung kita sapa beliau berdua. Selamat siang, Ibu Ani, apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum, sehat Mas Iwan. Alhamdulillah sehat. Akhirnya bisa ketemu di sini ya. Baik. Yang kedua ada Ibu Atin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat Mas Iwan. Alhamdulillah ya, walaupun tadi agak sedikit tersesat begitu ya, tapi akhirnya bisa datang ke sini juga. Betul ya, senang banget nih beliau ada Ibu Ani dan juga Ibu Atin bisa hadir. Tentunya kita akan bahas terkait dengan stop kekerasan pada anak. Dan untuk Anda Stalovers yang ingin bergabung, line WhatsApp kami buka di 0818621013. Baik. Kalau kita ngomongin soal kekerasan di Indonesia gitu kan di akhir tahun 2024 tadi sempat saya sebutkan bahwa ada sekitar 15.719 kasus kayak gitu, dan tentunya di daerah istimewa Yogyakarta di Sleman itu juga ada nih. Kita ke Ibu Ani dulu nih Ibu, kalau ngelihat dengan fenomena yang seperti ini nih, ternyata walaupun kita sebentar lagi menghadapi Hari Anak di tanggal 23 Juli gitu kan, temanya juga udah oke banget nih, dan ada nih di balik kekerasan-kekerasan yang sudah terjadi. Ini bagaimana nih tanggapannya Ibu Ani? Mau silakan. Baiklah Mas Iwan. Jadi ini apa ya? Materi ini udah kayak kehidupan saya sehari-hari gitu ya. Makanan yang harus dikonsumsi 3 kali sehari gitu kan ya. Kayak minum obat. Iya, gitu. Jadi sangat miris sekali karena kenapa? Di Indonesia sendiri itu kan korbannya itu kan didominasi anak dan perempuan, khususnya perempuan lah dan anak seperti itu. Sedangkan di Kabupaten Sleman sendiri itu di tahun 2024 kemarin itu ada sekitar 131 kasus kabupaten kita sendiri gitu kan, dan itu didominasi oleh Kapanewon Ngemplak. Ya, di Kapanewon Ngemplak. Nah, dan yang lebih parah lagi, di mana kasus-kasus kekerasan itu terjadi rata-rata di rumah dan di sekolah. Jadi ini sangat menjadi perhatian khusus bagaimana angka sebesar itu, kasus sebanyak itu sebisa mungkin harus kita minimalisir, dan paling tidak nanti endingnya bisa nggak ada kasus lah, seperti itu. Oleh karena itu butuhlah keterlibatan seperti pemerintah itu harus ada, peran masyarakat itu juga penting sekali. Jadi dari banyaknya kasus ini otomatis orang banyak bertanya, gimana ini pemerintahnya, gimana ini aparatnya, gimana ini masyarakatnya. Disitulah kita perlu duduk bareng, saling bicara di situ. Kenapa di Sleman kasusnya masih tinggi? Itu yang terlapor loh. Kalau yang nggak terlapor lebih parah lagi kan. Nah ini makanya perlu kita tuh satu meja duduk bareng, kita bicara terkait dengan kasus-kasus yang ada di khususnya di Kabupaten Sleman. Secara perda sudah ada loh. Kita tuh banyak sekali loh perda dan perbub yang terkait mengatur kekerasan terhadap anak itu ya. Jadi ada Perda nomor 10 tahun 2020 terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak, itu juga sudah ada. Jadi di situ isinya menjamin tentang hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, ya kan. Terus kemudian ada perda terkait dengan ruang terbuka hijau di mana anak-anak nanti bisa
ada tempat lah setidaknya, tempat untuk mereka daripada ya tahu sendiri kan hari gini banyak mendingan gue beginilah daripada gue lari petak umpet atau apapun itu penting lah seperti itu kurang lebihnya gitu. Cuman sebenarnya di Sleman sudah banyak peraturan yang kita buat, missnya sosialisasi, missnya edukasi, ya kan. Nah itu aja penting. Oke, itu juga tadi sempat terlintas juga ya bahwa kalau ngomongin soal perda itu kan sudah ada terbentuk lama kayak gitu ya, dan angka kekerasan itu juga di Kabupaten Sleman juga sudah lumayan banyak juga, dan itu didominasi oleh keluarga, sekolah kayak gitu. Apakah dengan sosialisasi yang selama ini dibikin nih tidak bisa mengurangi angka tersebut, Bu Ani? Kurang. Jadi kurangnya sosialisasi, kurangnya edukasi. Sekarang gini ya, rata-rata nih kalau di kelurahan atau di desa ya, katakanlah di desa di kelurahan itu, kalau ketika ada diambillah sosialisasi kekerasan terhadap anak, yang datang siapa? Emaknya. Yang datang bapaknya ada apa? Enggak. Tokoh-tokoh masyarakat, Pak Duko, Pak RT, Pak RW. Mereka yang lainnya itu ada apa? Katakanlah ayo pedagang kaki lima yang di sekitar sekolah ambil tuh, diajakin sosialisasi, dikasih edukasi, kamu pegang-pegang anak ini termasuk kekerasan loh. Kan mereka nggak ngerti, duduk-duduk di pangku dan sebagainya, kan mereka juga nggak ngerti. Ini kan penting di situ. Jadi kita butuh adanya edukasi, tidak hanya di orang tuanya, anaknya pun harus diedukasi, kan gitu. Jangan sampai terjadi pria-pria selanjutnya, paham? Betul, iya. Bukan pria Mas Iwan loh ya. Beda ya. Nah, anak kita pria itu kan, aduh saya kalau ngeliat beritanya tuh, ya Allah kok begitu ya, sampai segitunya. Artinya kan ada jeda tuh antara bullying sampai dia memutuskan untuk seperti itu, kan ada jeda. Di situ peran orang tua di mana gitu loh. Baik. Sedih banget. Dan kalau kita ngomongin soal fenomena yang terjadi sekarang gitu kan, bisa didudukan bareng antara kedua orang tua, anak, itu hanya setelah terjadi aksi kekerasan. Jadi ketika belum terjadi, mereka belum ada informasi atau sosialisasi terkait dengan seperti ini. Iya, rata-ratanya begitu. Jadi kalau sudah ada kasus, barulah hiruk pikuk, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini gitu kan. Nah, makanya oleh karena itu kita kan ada nih dinas yang terkait di situ, P3A, P2KB itu kan ada. Kita juga selalu nih support nih dinas, jangan lupa ya, kita harus adakan sosialisasi, edukasi. Karena mereka sekarang gini, Bu, gimana nih kita ada pemangkasan anggaran? Ya, kembali lagi ke anggaran. Ya, gitu kan. Jadi karena mungkin kalau melalui dinas kita ada banyak pemangkasan anggaran. Di kelurahan saya juga, gimana Bu, dana desanya begini. Oh iya. Jadi kamilah yang harusnya ikut turun ke situ, dan kami juga selalu khususnya saya ketika ada masa reses, ada masa ini, saya selalu menyelipkan materi itu karena saya berangkat dari seorang aktivis perlindungan anak kan, jadi saya selalu menyelipkan itu. Oke, baiklah, ini ke Bu Atin nih, bagaimana Ibu menanggapi fenomena yang tadi udah banyak dijelaskan sama Bu Ani, ada tambahan dari Bu Atin, monggo silakan. Oke, Mas Iwan, tadi yang disampaikan Bu Ani itu betul sekali gitu ya, bahwa memang kita ini kalau di Sleman, kalau sampai tadi sampaikan Bu Ani 130 lebih, bahkan hanya ada satu kasus pun bagi kita itu kasus besar kalau menyangkut anak dan perempuan. Jadi saya kira memang kita membutuhkan lebih banyak kesadaran baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Saya ini kebetulan Bu RT, Pak. baik Ibu Bu RT. Jadi kalau Bu RT itu gini, misalnya ada suami istri bertengkar. Kebetulan saya dulu pernah gitu ya, ada anak-anak yang punya keberanian untuk mengadukan ke rumah kami gitu ya. Karena apa? Ternyata ketika suami istri sudah bertengkar, nanti korban berikutnya itu adalah si anak itu. Okay. Dan ini memang kepedulian kita di masyarakat itu juga karena masalah privat ya, rumah keluarga itu kan masalah privat, enggak, kita walaupun kita itu tetangga kan tidak boleh tiba-tiba ikut campur dengan urusan orang gitu. Itulah yang membuat memang persoalan ini tidak mudah. Disampaikan Bu Ani tadi ya, sudah ada perda, sudah ada perpu, bahkan kita itu mungkin di DIY satu-satunya kabupaten yang punya perda ketahanan keluarga. Satu-satunya. Ya. Oke. Makanya kenapa di DP3A 2KB itu ada puspaga, ada macam-macam. Dan kalau di Sleman misalnya
puskesmas saja kita itu sudah punya psikolog di semua puskesmas, di 25 puskesmas di Kabupaten Sleman. Itu juga bagian dari intervensi kita sebenarnya terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Misalnya apakah ketika terjadi kasus kekerasan, orang secara psikologis, secara kejiwaan mau untuk melaporkan gitu. Menurut saya angka yang disampaikan Bu Ani 131 itu angka yang gunung es ya. Jadi fenomena yang di bawah itu lebih banyak sebenarnya lebih ya. banyak gitu. Karena apa? Tidak semua orang mau speak up gitu ya. Speak up terhadap kasus-kasus privat semacam ini. Ini saya kira memang membutuhkan tadi ya keseluruhan peran baik pemerintah, masyarakat, DPRD, kemudian seluruh stakeholder perguruan tinggi untuk sama-sama memang membuat menekan ya kasus ini terjadi berulang gitu. Karena kita melihat juga di Kabupaten Sleman ini dengan penduduk 1,1 juta lebih itu memang angka 131 itu sepertinya bukan angka besar, tetapi itu bukan sekedar angka loh, itu manusia loh. Walaupun satu pun itu adalah satu kasus yang memang harus kita perhatikan. Apalagi kalau kita mensinyalir ya itu angka yang seperti gunung es, jadi bukan fenomena yang angka yang sesungguhnya, itu mesti ada banyak angka lain yang itu tidak terplug up di baik di kepolisian maupun di DP3A2KP gitu. Jadi saya kira Mas Iwan, kebutuhan kita sekarang ini adalah bagaimana kita secara gotong royong ya bersama-sama. Tadi sampaikan Bu Ani, dari sisi kita sebagai pembuat aturan itu besar kurang-kurang gitu ya. Tapi bagaimana aturan itu mampu kita laksanakan bersama-sama, tapi juga ada dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama. Karena kasus-kasus kita, kasus kekerasan terhadap anak-anak ini juga tidak hanya terjadi di kalangan yang dia tidak mengerti tentang agama itu. Beberapa tokoh, bukan tokoh ya, maksudnya ada kasus yang dia itu menyangkut orang yang dia berinteraksi dengan anak-anak yang itu terjadi di Kabupaten Sleman. Dan ini menurut saya sesuatu yang harus disisir dari seluruh sisi kita ya, untuk membuat persoalan-persoalan ini tidak lagi menjadi persoalan yang malu kalau harus mengungkap masalah itu gitu. Atau itu tidak baik untuk kita ungkapkan, padahal itu sebuah persoalan gitu ya. Sehingga kepada yang menjadi korban, dia memiliki alarm untuk aku korban, aku harus speak up, harus mau menyampaikan harus menjadi, dia punya upaya untuk menghentikan itu. Jangan sampai dia sudah di kekerasan itu bukan sekali, sudah berkali-kali, tapi dia tidak mampu untuk mengatakan aku loh ada kekerasan yang terjadi ke anak ini atau ke ibu ini, karena merasa ini aib keluarga, jadi dia harus ditutup rapat-rapat supaya tidak diketahui orang, padahal itu kekerasan. Betul, iya. Jadi saya kira memang ini ada upaya-upaya bahkan sampai stakeholder kita yang paling kecil ya. Kalau di RT RW itu kan ada namanya posyandu. Bagaimana posyandu ini menjadi salah satu cara kita untuk meminimalisir ya hal-hal yang tidak kita inginkan ini. Tentu ini memang tidak mudah ya, memobilisasi, membuat orang untuk mau menolong tetangganya yang mengalami kekerasan. Ini kan ada perasaan, aduh rapena itu ikut campur urusan dapur yang lain gitu ya. Orang gitu. Padahal itu juga kadang butuh ditolong kalau sudah sampai tahap di kasus Godian yang dulu itu ya, sampai tahap meninggal kan ya itu si anak gitu ya. Karena apa? Mungkin itu kan anaknya dia, mau dihajar ya terserah gitu. Kan ada batas-batas privasi yang kadang-kadang membuat orang merasa tidak enak untuk masuk ke dalam ranah-ranah yang sifatnya private seperti itu, Mas Iwan. Baik. Jadi artinya bahwa memang harus banyak
kolaborasi gitu ya untuk bisa menekan angka kekerasan kayak gitu ya. Kita ke Bu Ani nih Bu. Ibu kan sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sleman gitu ya. Ini bagaimana DPRD melihat urgensi terkait dengan isu kekerasan terutama di Kabupaten Sleman dan kenapa nih isu tersebut menjadi harus penting diperhatikan untuk semuanya? Silakan. Iya, jadi kan tadi sudah saya bilang ya, kalau nggak urgent nggak mungkin lah kita punya perda, punya perbub dan sebagainya itu. Jadi jelas dong ini jadi salah satu kebutuhan yang khusus harus kita selesaikan gitu kan. Karena kasus yang ada di Sleman ini yang tercatat ya, yang tercatat tuh artinya yang berani speak up, yang nggak berani speak up seperti yang disampaikan Bu Atin tadi pastilah banyak itu, seperti macam lah gunung es itu tadi kan. Nah jadi di DPRD Kabupaten Sleman sendiri mendorong dinas terkait untuk bisa itu tadi melakukan sosialisasi, memberikan edukasi di dinas P3AP2KB itu. Selain itu sekarang programnya presiden kita Pak Prabowo itu kan bagaimana posyandu ini menjadi posyandu yang terintegrasi. Jadi dari dalam kandungan, kemudian bayi, kemudian balita, anak, kemudian remaja, itu pun juga harus masuk ke dalam posyandu itu. Nah, tadi saya nyambung ya sampaikan Bu Atin. Jadi ketika nanti posyandu yang memang diterapkan ini berjalan dengan baik, otomatis kan ada konseling di situ, ada konseling di situ. Dan konseling itu nggak hanya di posyandu, di puskesmas itu juga ada. Dan seharusnya di sekolah kan juga ada konseling gitu kan. Jadi bagi kami tuh tidak henti-hentinya untuk menyampaikan ke dinas. Tapi menurut saya sih dinas P3AP2KB ini sudah berjalan baik ya, dengan Mas Wildan sebagai kadisnya itu kemarin sudah berjalan baik menurut saya. Makanya yang saya jadi heran dari kasus yang tercatat itu apa karena memang Sleman itu kan rajin banget ya. Saya nggak tahu tempat lain ya, karena rajin banget jadi semua kasus tercatat ya. Semoga aja hanya itu gitu kan, nggak sampai ini yang berani ngomong gitu kan, jangan gitu kan. Jadi semoga aja memang kasus kecil pun tetap masuk gitu loh, tetap harus dicatat semua gitu kan. Semoga aja seperti itu. Jadi kalau kami di DPRD sendiri jelas memberikan fasilitas banyak sekali sebenarnya. Jadi banyak sekali kegiatan yang kita masuk ke sekolah-sekolah, kemudian kita masuk ke kelurahan, kita masuk ke Karang Taruna. Itu kan melalui dinas P3AP2KB itu ada. Nah, bagaimana kita juga kemarin juga saya sempat mensupport anak-anak di forum anak. Jadi kan ada nih dari pendampingan sebaya itu bisa melalui forum anak, bisa melalui bina keluarga balita, bisa melalui bina keluarga remaja. Nah itu kan bisa dipakai semua nih. Jadi sebenarnya dari Kabupaten Sleman itu sangat luar biasa sudah mensupport dan bahkan memfasilitasi dinas terkait untuk melakukan tindak lanjut. Cuman mungkin kita ada keterbatasan yang nggak bisa dong semua langsung blok selesai kan nggak mungkin ya. Mungkin masih step-stepnya harus seperti itu. Dan yang paling penting mungkin nanti tambah lagi nih kita pemberian sosialisasi dan edukasi itu tambah lagi. Karena apa? Sekarang itu bisa kukatakan deh anak SD itu 90% sudah kena media sosial. Betul, sudah kena gadget ini ya kan, sudah kena media digital dan semuanya itulah. Nah 90% saya sudah kenal itu semua kan, mungkin bisa 100% ya, aku nggak tahu juga ya. Nah dari sini bagaimana realita yang ada sekarang ini kita tangkap set, oh anak-anak ini biasa nih sudah liatin medsos nih, katakanlah saya sebut TikTok. Bagaimana itu nanti kalau tidak salah kemarin pemerintah pusat itu akan membatasi ini akun-akun ini. Nah ini orang tua ini harus peduli dong. Ketika nanti ini anak ini memang usianya belum di atas 18 tahun kan, ya janganlah, pasti ada pembatasan di gadgetnya itu. Betul, harus ada pembatasan, itu penting sekali. Jadi bagaimana menurut kami sih, bagaimana Kabupaten Sleman ini nanti kami bersama dinas terkait ini bisa menangkap situasi yang ada apa, tidak gaptek. Jadi semua melalui media sosial, semua melalui media digital. Bagaimana peran media digital ini nanti yang sampai ke anak-anak kita, sampai ke orang tua kita itu jelas dan tepat. Ini penting sekali. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, dari Bu Atin ada tambahan? Kalau saya sebagai sebuah urgensi ya, kalau kita sampai bikin perda ketahanan keluarga, kemudian policy 1+1
puskesmas, 1 psikolog, itu saya kira itu sudah luar biasa peran pemerintah daerah untuk mencoba mengintervensi soal-soal kekerasan ini. Karena tidak banyak loh Mas kabupaten yang dia itu di puskesmas disediakan psikolog itu. Mungkin di Jogja yang masif semua puskesmas ya ada di Sleman. Nah, saya kira ini menunjukkan bahwa kita memang punya kepedulian tentang pentingnya penanganan kasus kekerasan ini, tapi juga memang karena sekali lagi saya sampaikan ini tuh masalah-masalah privat yang kadang tidak bisa negara itu secara tiba-tiba langsung bisa menyelesaikan soal-soal itu. Ada juga kita memberi kesempatan kepada keluarga-keluarga itu untuk menyelesaikan itu, tetapi ada batas di mana kalau itu sudah menyangkut kekerasan yang sifatnya itu abusive, baik sifatnya itu verbal maupun fisik, ya itu memang tidak bisa lagi atas nama itu masalah privasi keluarga kemudian pemerintah ataupun pihak-pihak tidak boleh mengintervensi itu gitu. Dan saya kira memang di Kabupaten Sleman ini bagaimana kita mencoba menyelesaikan ini, sekali itu kata kunci saya adalah gotong royong ya. Gotong royong semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelurahan, dan tadi yang disebut Bu Ani juga ya, Posyandu sebagai garda terdepan kita sejak Orde Baru. Itu saya kira Posyandu ketika di-empower ya, dikuatkan lagi, bisa menjadi salah satu wahana sosialisasi yang tadi disampaikan Bu Ani, menjadi karena semua pedukuhan tuh punya Posyandu. Betul. Dan semua punya penggerak, punya kader-kader yang relatif sangat punya kepedulian sosial yang cukup baik gitu. Hanya memang perlu di-empower dengan policy yang lebih baik untuk membuat Posyandu ini menjadi salah satu duta sosialisasi, sehingga kesadaran masyarakat terhadap dalam batas tertentu ketika terjadi abusive baik fisik maupun kata-kata pada lingkungan mereka itu ada yang peduli gitu. Karena ketika tidak ada yang peduli dari lingkungan terdekatnya itu kan sangat jauh diintervensi, misalnya jauh di minggir Sleman sana terjadi, ini kan nggak mungkin juga langsung secepat kilat kita bisa ini, kecuali tetangga-tetangganya ini juga memiliki kepedulian yang sama bahwa terjadi sesuatu seperti itu memang harusnya kita menolongnya. Tidak membiarkan sampai, apalagi nauzubillah min dzalik, sampai si korban ini mengalami kehilangan nyawa. Betul, iya. Jadi saya kira ini sesuatu yang memang tadi harus ditumbuhkan dari atas. Ada policy-nya, ada anggarannya ya Bu Ani ya. Iya. Tidak hanya policy tanpa anggaran ya nggak bisa. Harus ada policy, ada anggarannya, di bawah itu ada partisipasi. Jadi bertemunya fasilitasi dan partisipasi warga ini mudah-mudahan menjadi salah satu cara bagi kita di Kabupaten Sleman itu. Kan kita ini kalau kita ngurus sebagai pemerintah kabupaten itu kan salah satu ciri keberhasilan kita itu apabila semua warga Kabupaten Sleman ini menerima kenyamanan. Cuman itu tidak mudah, tetapi itulah tantangannya ya bagi kita untuk bagaimana kita mengupayakan pelayanan yang terbaik. Kalau bahasanya kita ini kan bukan substansinya pemerintah, itu kan bukan yang merintah ya. Tapi substansinya adalah pelayan gitu ya, untuk bisa melayani seluruh warga masyarakat mendapatkan, kalau dia mendapatkan bullying ya bagaimana dia SOP-nya ketika pasca bullying itu seperti apa, jangan sampai setelah pasca bullying dia malah hanya viral saja tapi dia tidak terselesaikan masalahnya. Jadi setelah pasca bullying itu apa yang harusnya dia ini, dan apresiasi ya ke Sleman yang juga sudah punya KPAD. Tentu ini karena awal ya, masih belum lama ya Bu Ani ya, baru 2 tahun ya, 1 tahun. Jadi saya kira penguatannya itu menjadi sesuatu penting juga. Karena apa? Berarti ada mulai kesadaran. Minggu kemarin ya kita di Sleman juga ada gerakan ayah sayang anak atau apa? Ayah antar anak. Ayah antar anak. Ya. Tapi saya kira itu yang seperti itu juga butuh hati-hati. Karena apa? Kemarin ketika di forum itu disampaikan ada seorang ibu yang menyampaikan jangan sampai kita maunya itu ini anak tapi membuat anak-anak yang tidak punya privilege terhadap ayah dia tidak setara gitu. Jadi polisi kita itu juga harus berhati-hati supaya tidak sembrono gitu. Misalnya gini,
Yang menyampaikan itu adalah ibu dokter dari dinas kesehatan ya, yang mengatakan, loh kami gimana mau ngantar anak, kami ini perawat-perawat yang harus standby di puskesmas, di rumah sakit, ya nggak mungkin ngantar anak, terus anaknya nanti wah ayahku beda jadi gini. Atau yang lainnya ketika di forum itu ya, yang ayahnya sudah meninggal atau ada divorce itu tidak boleh kita kemudian seolah-olah kalau nggak punya ayah kemudian merasa aku berbeda. Jadi itu menurut saya itu harus hati-hati gitu. Jadi supaya pemerintah jangan membuat sesuatu ini yang baru masalah baru. Karena tidak berhati-hati di dalam meluncurkan sebuah kebijakan yang harusnya dia kan no one left behind ya boleh lagi ya. Tidak boleh satu orang pun tertinggal di belakang atas nama apapun, atau misalnya dia karena macam-macam ya Mas ya. Contoh sederhana kemarin ketika dari Dinas Dukcapil menyampaikan ya, seorang anak yang lahir dari pernikahan dini kemudian dia tidak punya ayah karena dia tidak menikah gitu. Nah, itu dia udah berlipat-lipat itu. Apa yang dia sandang itu berlipat-lipat. Mulai dari akta kelahirannya aja berbeda. Ya kan? Karena dia seperti itu bisa menjadi bullying sepanjang hidupnya loh itu. Jadi saya kira itu negara yang dalam hal-hal seperti itu harus hati-hati di dalam membuat policy tentang bagaimana akta kelahiran untuk anak yang mengalami seperti itu. Bagaimana sekolah, tadi saya senang sekali dengan idenya Bu Ani yang mengatakan harusnya sekolah itu punya konseling yang lebih tidak hanya untuk anak-anak dalam tanda petik nakal ya. Jadi yang dipanggil-panggil itu yang nakal-nakal aja. Tapi sebenarnya yang anak-anak yang biasa-biasa aja tapi dia mengalami hal-hal yang mungkin dalam kehidupan pribadinya itu punya masalah-masalah seperti itu juga bisa tercover gitu. Cuman memang pemerintah harus tetap hati-hati di dalam hal-hal administratif menyangkut hak anak ya, termasuk hak legalitas dia, apakah dia itu anaknya dari seorang ibu atau dari sebaliknya. Ternyata katanya sekarang ada boleh ngeklaim ayah biologisnya adalah ini sehingga dia dibaliknya aktanya dia itu tercantum itu. Hak anak semacam itulah yang mungkin di hari anak yang tahun 2025 itu sesuatu yang kalau kita bikin policy tetap harus berhati-hati di dalam, jangan sampai kalau bahasa agama tuh gini, jangan sampai kita menunjukkan kita makan enak di depan orang yang benar-benar sedang kelaparan. Jadi saya kira ini perlunya kita berhati-hati di dalam membuat policy-policy, apalagi gerakan yang menyangkut sekian banyak orang. Saya kira macam itu. Baiklah, ini kalau ngomongin soal kekerasan, terus juga ngomongin soal perlindungannya, itu mah nggak habis-habis begitu, banyak banget. Terus juga ada beberapa perda yang nanti bakalan kita bahas ya, Ibu Ani juga Ibu Atin. Kita akan jeda dulu untuk Anda, Stolovers, kami masih membuka untuk line WhatsApp. Silakan sampaikan pertanyaan Anda di 0818621013. Tema kita adalah stop kekerasan pada anak. Kami akan segera kembali tentunya di Bincang Parlemen. Stolovers, warga Sleman dan juga warga daerah istimewa Yogyakarta, senang banget kita masih bersama tentunya Bincang Parlemen yang disiarkan secara langsung dari Smart Room-nya Gedung DPRD Kabupaten Sleman ya. Kita masih bersama dengan Ibu Ani Martanti ST. Beliau adalah Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sleman, dan juga ada Ibu Hajah Sumaryatin SOS MA. Beliau adalah Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kabupaten Sleman. Tema kita stop kekerasan pada anak. Tadi sudah banyak dibahas terkait dengan bagaimana peran dari DPRD, terus solusinya bagaimana. Ini yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita sebagai masyarakat harus ikut andil ya. Jika menemukan satu kekerasan mungkin jangan disimpan aja ya, boleh diinfokan, boleh dibantu kayak gitu ya. Bu Ani, ini kalau ngomongin soal yang namanya kekerasan gitu kan, pasti ada yang namanya tantangannya. Tadi sempat dijelaskan bahwa sebenarnya perdanya itu banyak, terus juga sosialisasi juga dilakukan juga, tapi masih adanya kekerasan di dalam masyarakat. Ini ada tantangan-tantangan yang memang belum bisa terselesaikan kayak gitu. Nah, kalau menurut dari DPRD sendiri bagaimana Bu? Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kabupaten Sleman itu sebenarnya apa sih? Jadi gini, kita lihat dulu background-nya, latar belakangnya. Jadi latar belakang yang harus kita lihat itu situasi anak sekarang sama dulu beda banget loh. Zaman aku dulu udah ibunya udah melihat gini udah kita udah takut, udah takut lah, bener lah. Aku mau nggak tidur siang aja aku mah takut toh gitu kan. Jadi situasi anak dulu sama sekarang itu berbeda. Terus kemudian pola asuh itu juga sudah jauh berbeda dulu sama sekarang. Kemudian pola komunikasi orang tua dan anak itu berbeda.
Kemudian tambah satu lagi yang parah, yaitu terkait digitalisasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi dari latar belakang itu adanya pola asuh yang berbeda, situasi anak yang berbeda, kemudian ada digitalisasi itu. Makanya ini merupakan salah satu tantangan nih buat kita sebagai pemerintah Kabupaten Sleman, untuk gimana caranya ini harus bisa tembus nih sampai ke anak-anak, harus tembus nih sampai ke orang tua, kan seperti itu. Jadi kita memang tadi ya Mas, jadi sudah ada perda, sudah ada perbub terkait perlindungan anak, juga udah ada undang-undangnya sendiri gitu kan. Nah, semua aturan itu udah kompleks. Cuman kita kembali lagi, kita butuh kerjasama dari hulu ke hilirnya, dari hilir ke hulunya, harus saling nyambung. Kalau enggak, kita bikin aturan nih, Mbak Ati ini kan pimpinan Bapemperda nih, bikin aturan terus, tapi aturan dipegang sendiri kan rugi juga gitu kan. Kemudian yaudah aturan ini masuk ke dinas P3AP 2KB, stop di situ ya percuma juga gitu kan. Jadi bagaimana aturan-aturan yang kita buat ini benar-benar bisa terdistribusi dengan baik sampai ke bawah, itu penting sekali. Jadi dan fokus untuk saat ini bagaimana goal kita, harapan kita menuju anak-anak yang hebat tadi untuk Indonesia Emas tadi. Penting banget poin di sini adalah keterlibatan orang tua. Itu kuncinya di situ deh. Jadi bagaimana orang tua itu bisa menggali situasi dan persoalan anak zaman sekarang. Jadi jangan terlalu Mas Nek dikatakan kalau zaman dulu tuh orang tua yo angel gitu, bagaimana ya. Jadi orang tuh jangan tahu kolot lah. Harus melek teknologi sekarang, harus melek keadaan anak-anak sekarang, sehingga antara orang tua dan anak mix and mix, bisa nyambung di situ. Ketika itu sudah nyambung, orang tua dan anak bisa berkomunikasi dengan baik, pemerintah akan hadir mendampingi itu akan lebih mudah sekali. Jadi bagaimana orang tua ini diberikan edukasi supaya apa? Supaya nanti materi itu nyampe ke anak. Jadi gini Mas, kekerasan itu kan nggak cuman kekerasan fisik aja ya. Jadi itu mengeri banget loh. Ketika kekerasan kan ada kekerasan verbal, non verbal, kemudian kekerasan seksual, kemudian ada kekerasan cyber itu, kekerasan cybercrime itu juga ada di situ. Jadi macam-macam kekerasan. Nah, yang paling sering anak dapat itu sebenarnya kekerasan fisik, iyalah ada. Tapi yang paling anak sering dapat itu adalah kekerasan verbal. Jadi hati-hati nih para orang tua nih, hati-hati. Apa yang kamu sampaikan, ucapkan kepada anak, kata atau kalimat yang kategorinya kasar, keras dan mengerikan itu seumur hidup tidak akan bisa dilupakan anak. Contohnya aku sendiri soalnya Mas. Tadi makanya buatin bilang ada nih instruksi ayah antar anak sekolah. Ya saya nolak dong. Nanti aku dibully dong kalau kayak gitu, anakku nggak ada bapaknya kan gitu kan. Tapi bagaimana di situ? Saya ini seorang single parent. Bisa dikatakan anakku ini broken home karena keluarganya nggak sempurna. Tapi anakku jalan semua loh. Anakku yang besar di UGM kedokteran, anakku yang kecil SMP sekarang ini. Dan mereka yang nggak yang macam-macam. Artinya apa? Meskipun saya pekerja keras, saya pencari nafkah sendiri, tapi komunikasi yang tak terapkan ke anak-anakku itu tepat. Meskipun saya kerja, Mah nanti makan apa? Saya balas, Mah ini apa? Mah besok ini ya. Jadi komunikasi itu penting sekali. Dan ketika anakku murung, aku pasti kutanya, emang kenapa tadi sekolah? Sesibuk apapun saya selalu sempatkan itu. Wong kucingku aja berubah berubah kelakuan aja aku tuh bingung, nggak apalagi anak gitu kan. Jadi saya dan dengan orang tua yang tidak peduli dengan anak. Itu kuncinya di orang tua Mas. Jadi semua aturan ada, semua stakeholder yang ada itu berperan. Tapi kalau orang tua stop tidak mau peduli di situ, percuma kita. Jadi perlu itu. Jadi orang tua itu apapun yang dilakukan anak, kamu tuh tanggung jawab gitu loh. Karena apapun yang dilakukan anak tuh pasti dari dirimu. Betul, kan gitu kan. Jadi
menurut saya saat ini memang yang sangat menjadi tantangan itu karena banyak orang tua tidak bisa memahami situasi anak zaman now. Oke, baik. Itu. Ini Bu Atin, tadi kan sempat dijelaskan juga bahwa perda itu sebenarnya banyak ya yang sudah dibikin gitu kan. Apakah salah satu banyaknya perda yang dibikin itu merupakan tantangan juga nih? Misalnya satu perda sudah selesai dibikin, ternyata perda tersebut tidak bisa memberikan solusi nih. Akhirnya keluar perda baru seperti ini bagaimana Bu Atin? Betul. Jadi perda perlindungan anak ada, perda ketahanan keluarga ada, perda pengarus utamaan penyelenggaraan gender ada, dan itu semua berkait Mas. Jadi saya dulu sama Bu Ani ini dulu, Bu Ani juga Bapak Perda dulu. Itu ini di era kita ya Bu Ani ya, disahkan perda-perda ini karena Bu Ani kan memang latar belakangnya aktivis perempuan dan anak ini. Dan saya kira ini capaian bagus Mas Iwan. Capaian bagus karena tidak semua juga orang itu peduli dengan isu ini. Apalagi kalau di politik, ini isu yang apa ya, perempuan. Tetapi bagi kita yang memang peduli terhadap masa depan anak-anak, masa depan keluarga, itu saya kira memang membutuhkan itu. Dan di Sleman ini tantangan terbesarnya selain kalau pembentukan perda ini asal ada yang mau mikirkan itu pasti bisa Mas, pasti terjadi, pasti dapat gitu, pasti bisa gitu. Tetapi apakah itu bisa berujung untuk membuat masyarakat itu selesai angka, tidak ada lagi angka kekerasan, itu saya kira tantangan terbesarnya itu kompleksitas penyebab kekerasan itu kan macam-macam. Ada yang sifatnya itu ekonomi, ada yang sifatnya itu psikologis, ada yang sifatnya itu kelainan, ada yang sifatnya itu macam-macam ya. Jadi latar belakangnya sangat-sangat kompleks dan ini memang membutuhkan ya pekerjaan yang terus-menerus ya dari seluruh stakeholder tadi. Dan tantangan terbesarnya menurut saya seperti yang disampaikan Bu Ani, kondisinya kita ini kan setiap generasi, kita dulu itu beda dengan orang tua kita. Nah sekarang anak-anak kita ini juga beda dengan generasi kita gitu. Kalau kita dulu didehemin orang tua aja udah ngibrit gitu. Udah waduh apa ini. Itu belum dikasih belum diapa-apain loh Mas, masih masih dehem gitu, masih belum ada kata-kata keluar gitu ya. Keluar gitu. Tetapi kalau anak sekarang itu sudah dijelaskan, sudah di ini aja masih ya itu tantangan kita zaman sekarang. Dan saya tadi termasuk yang dari sisi pemerintahan, hak-hak anak yang dari memang tugasnya pemerintah itu harus terus diupayakan. Tadi seperti anak yang dia legalitasnya itu misalnya anak dengan perkawinan siri, itu hak legalnya juga itu harus termasuk diperbincangkan secara aturan. Karena apa? Supaya ya apapun yang terjadi, mungkin pernikahan siri itu terjadi karena seperti apa, atau ada yang dia hamil di luar nikah dan sebagainya itu tetap bagaimanapun kan dia manusia Indonesia, warga Sleman yang dia harus tetap diurus gitu. Jangan sampai dia kan nggak tahu Mas, dia tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa ya Bu Ani ya. Yang kemudian dia menerima itu kekerasan legalitas Mas. Yang pernah kita itu nolong ada satu keluarga, kakak beradik 5 anak ini sama-sama tidak punya legalitas. Karena dari perkawinan siri yang kemudian orang tuanya itu tidak bisa melegalkan dokumen-dokumen kependudukan dia. Nah inilah yang memang perlu mendapatkan perhatian kita. Jangan sampai yang seperti itu kemudian wah itu salahmu dewe, karena mana masalahmu gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Saya setuju dengan Bu Ani tadi ya. Jadi jangan sampai polisi kita itu tidak berhati-hati di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang memperhatikan seluruh dimensi dari apa yang terjadi di dalam problem-problem kekerasan terhadap anak itu. Baik. Yang sudah bergabung juga di WhatsApp kita 0818621013 menanyakan terkait dengan tema kita. Ada Pak Dewa, selamat siang Bapak. Saya prihatin kekerasan pada anak yang dilakukan oleh tokoh agama. Ini sebenarnya fenomena apa?
Bu Ani silahkan. Aduh, kilo pertanyaannya medeni loh, tenan loh. Jadi gimana ya? Kalau saya sih penganut yang tidak terlalu fanatik, artinya saya fokus terhadap keinginan anak itu mau sekolah di mana gitu kan. Jadi saya nggak harus di pondok atau apa gitu, nggak, bukan berarti pondok itu nggak bagus, pondok bagus. Cuman terkait ini, nah kembali lagi ya, memang kita tuh kalau yang pondok pesantren dan termasuk sekolah-sekolah itu kan ada dinas yang kompeten di situ. Otomatis di situ kan harusnya ya ada yang namanya pembelajaran untuk para pendamping pengasuh, baik itu pondok, baik itu sekolahan, guru-guru, terkait yaitu macam-macam kekerasan. Mereka harus ngerti dulu nih. Kau perlu di pondok itu harusnya atau di sekolah tempel tuh poster-poster gede. Ini pelecehan, begini pelecehan. Jadi anak itu tahu, loh kalau ini ada pelecehan, saya lapornya gimana gitu kan. Satu, lapor ke, kalau misalnya nih ya di tempat dia sekolah ini tidak ada yang bisa dia percaya, lapor ke orang tua. Kalau tidak bisa gimana, ke orang tua takut gimana, lapor ke nomor hotline P3AP2KB. Kita punya di situ. Jadi memang menurut saya butuh sekali edukasi yang memang harus dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, tidak seperti surat kabar ya. Kalau surat kabar kan orang mau baca dulu tuh sih banyak gitu kan. Tapi edukasi itu yang by now, yang kita harus tahu situasi kondisi sekarang. Gambar begini adalah pencabulan. Terus kemudian situasi seperti ini adalah kekerasan. Itu perlu. Dan itu harus dikasih nih di sekolah-sekolah ataupun di pondok-pondok itu. Dan biar anak-anak kita juga ngerti, itu bukan hal yang tabu. Ketika katakanlah mohon maaf ada ya seorang pengajar yang megang katakanlah bagian vital anak. Ini bukan sesuatu yang tabu. Anak harus tahu ini. Dan ini harus dipasang di sekolah-sekolah ataupun di pondok-pondok. Betul. Dan saya sangat prihatin ketika memang seorang tokoh atau ulama kok ternyata seperti itu ya. Itu saya sangat prihatin sekali. Tapi bukan berarti semua seperti itu. Ya, bukan berarti semua seperti itu, tapi lebih perlu pengawasan terhadap sekolah dan ataupun itu tempat belajar lah saya bilang. Perlu pengawasan terhadap tempat belajar untuk anak-anak kita. Ketika masuk harus melibatkan dinas pendidikan. Jadi ketika suatu tempat belajar, entah itu sekolah, entah itu pondok atau apapun itu, ketika ada penerimaan, libatkanlah dinas pendidikan. Untuk apa? Masuklah sekarang dari Puskesmas edukasi terkait ini, kemudian dari dinas pendidikan, dari kepolisian kan ada itu yang KPPA itu kan ada di polisian. Jadi anak-anak juga dikasih ngerti. Cuman mohon maaf sekarang kadang mereka nggak ngelibatin itu. Terima murid ya sudah terima murid, MPLS sudah MPLS, tapi tidak melibatkan itu, dan itu penting sekali. Uang saya aja diminta untuk Bu Ani nanti ya edukasi ke anak-anak khusus untuk Kabupaten Sleman gratis, saya nggak pasang tarif. Tapi kalau dibawa kemana-mana saya pasang tarif kan ada gitu. Ada gitu ya. Iya kan, gitu. Jadi artinya bahwa perlu ada kolaborasi begitu ya Bu ya. Iya, harus jangan berdiri sendiri karena di situ kan penting. Makanya kenapa ada peraturan-peraturan yang harus dibuat di Kabupaten Sleman itu supaya anak-anak kita itu mendapatkan perlindungan. Itu loh, supaya anak-anak kita tuh terjamin keselamatannya, keamanannya, kenyamanannya, itu penting. Makanya dibuatlah peraturan-peraturan itu. Nah kemudian kalau yang terkait dengan ada ulama yang seperti itu, ada pengasuh sekolah yang seperti itu, berarti ayolah kita kolaborasi bagaimanapun juga sekolah yang ada itu. Kalau SD sampai dengan PAUD sampai dengan SMP itu kan bermitra dengan Kabupaten Sleman, punya Kabupaten Sleman. Tapi kalau SMA itu kan bermitranya dengan provinsi gitu loh. Seperti harus ada kolaborasi. Oke, baik. Termasuk Puskesmas setempat itu juga harus dikolaborasikan. Baik, tadi yang bergabung ada Mas Vicky di Wirobrajan. Halo, selamat siang Mas Vicky. Ini berkait pertanyaan tadi Bu Ani yang sempat menjelaskan bahwa untuk paling banyak terjadi kekerasan itu ada di Ngemplak ya. Ini peran dari anggota DPRD
di wilayah tersebut tuh bagaimana sehingga terjadi kekerasan banyak di daerah Ngemplak? Ya, kebetulan bukan dapil saya ya, tapi tetap Dapil saya aja, tapi tetap aja begini ya, teman-teman khususnya yang Dewan Perempuan, Mbak Atin itu nggak henti dia tuh turun memberikan edukasi ke khusus di dapil dia, cuman mungkin itu pas yang kebetulan yang dikasih edukasi sama Mbak Atin tuh nggak datang ibunya Amin gitu kan, nah makanya perlu lagi bagaimana ini loh edukasi yang bentuk poster bisa ditempel di ruang terbuka, bisa ditempel ke fasilitas umum biar anak itu tahu, pelaku pun tetap akan mikir loh. Tapi coba sekarang di sekolah, mana saya lihat yang ada misalnya seperti ini adalah kekerasan seksual, gambar seperti ini adalah pencabulan, gambar seperti keadaan tertekan bla 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 ini adalah suatu kekerasan, itu ada Pung? Jarang saya lihat, mungkin Amin nggak ada kali ya, nggak tahu ya, saya belum lihat juga di sekolah anak saya. Harus saya lihat ini, saya telepon ini pemiliknya. Iya gitu Mas. Baik, dari Bu Atin nih, silakan. Oke, jadi saya kira itu ada 2 tanda Mas Iwan. Pertama tanda di situ dia mau speak up, data itu loh ya. Tanda yang kedua memang angkanya berarti tinggi. Kalau angka tinggi saya kira memang itu butuh kesadaran kita bersama ya untuk membuat itu menjadi hilang sama sekali atau minimal turun gitu ya. Dan tadi yang disampaikan Ibu Ani sudah sangat betul, saya melengkapi saja bahwa apa yang perlu kita lakukan kalau terkait dengan kekerasan ini memang asal muasalnya itu dari keluarga. Cuman yang menjadi masalah kadang keluarga ini juga orang yang paling punya potensi terbesar untuk melakukan kekerasan. Kalau terkait dengan tadi yang tokoh agama, saya kira semua potensi penyimpangan itu berlaku untuk semua. Artinya kalau memang di pesantren atau di sekolah atau mungkin di gereja atau terjadi hal-hal yang semacam itu, ya saya kira itu pentingnya tadi kita ada pengawasan dan juga edukasi itu bagi semua stakeholder. Karena apa? Kalau di sekolah misalnya, misalnya ketika anak-anak itu dipegang-pegang oleh sekarang itu bukan hanya laki dan perempuan loh Mas. Iya itu. Jadi kasus yang di Jogja viral tuh. Lagi viral sekarang di Jogja, yang 13.000 itu gitu ya. Itu saya kira perlu menjadi atensi kita bersama bahwa memang ada potensi-potensi penyimpangan itu bisa terjadi pada siapa saja gitu. Sehingga memang butuhnya kita untuk saling kepedulian yang tinggi di antara warga masyarakat, tapi juga pemerintahnya nggak abai. Jadi kalau pemerintahnya nggak abai, kemudian masyarakatnya juga peduli, mudah-mudahan itu bisa kita tekan gitu. Tetapi memang namanya kedekatan interaksi antara guru murid, antara siswa dan guru gitu, itu bisa punya potensi-potensi semacam itu. Tetapi ini memang perlu tadi pengawasan dari dinas, atau ya kalau dia menjadi seorang pengajar ya tetap harus ada, kalau di pesantren ya ada sertifikasi ya, lisensinya. Lisensinya, sehingga memang ini butuh kerja keras dari semua pihak ya. Dan saya kira Sleman walaupun belum sempurna, ikhtiarnya sudah ada. Tetapi ini menurut saya angka karena dapil saya termasuk Ngemplak itu angkanya termasuk tinggi. Saya kira itu saya itu di Ngemplak justru memiliki program tentang perlindungan anak itu paling intens di situ. Karena memang di situ kan daerah suburban ini, daerah suburban yang dari desa ya wis orang desa, kutha ya durung gitu. Jadi memang membutuhkan sekali kepedulian kita bersama, sehingga semua pihak yang memang terlibat di dalam upaya untuk mengurangi angka kekerasan ini bisa sama-sama kita upayakan untuk satu kata untuk mengurangi angka kekerasan, baik yang tadi fisik, verbal, legal ini juga saya
selalu menyuarakan tentang legal ini karena ini penting sekali. Iya. Nah, karena nanti implikasinya panjang kalau legal. Kemudian yang terakhir juga ada kekerasan karena apa ya namanya yang sifatnya itu fisik ya. Sekarang anak-anak sekarang ini kan sangat insecure terhadap fisik. Fisik tuh misalnya dia nggak bisa tampil apa ya, anak-anak sekarang itu kan menurut penelitian nih belanja skincare-nya anak-anak sekarang itu jauh lebih tinggi dari zamannya Bu Ani. Cuma nggak ngerti skincare. Ternyata itu juga berimplikasi banyak itu terhadap belanja orang tua, belanja ekonomi dan sebagainya itu. Saya kira itu memang perlu menjadi perhatian kita. Dan khusus tentang tokoh agama tadi, menurut saya itu perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan bagaimana baik masjid, gereja atau tempat ibadah yang lain ketika menyelenggarakan pendidikan itu juga terawasi atau terdaftar gitu ya Bu. Yeah. Tidak jalan sendiri juga nggak ada pengawasan. Yeah. Saya kira itu masih Baiklah, jadi artinya memang tadi ya dari awal harus ada kolaborasi begitu ya. Yeah. Kalau misalnya pun di dalam sistem pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan SMP itu bisa Maksudnya, kolaborasi betul. Sleman, betul. Baik. Ini kalau ngomongin soal kekerasan pada anak gitu kan, emang nggak bisa ngobrol 1 jam itu nggak cukup begitu. Dia itu pakai hati banget loh. Baik. Ini kalau misalnya dari Bu Ani dan juga Bu Ati nih yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat di Sleman atau di daerah istimewa Yogyakarta, entah itu buat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Monggo silakan Bu Ani. Kalau aku cukup dengan pantun aja kali ya, karena apa ya, kalau pengen konsultasi lanjut terkait dengan anak, keluarga dan sebagainya, bisa langsung ke call center saya. Baik. Dengan pantun saja deh. Dengar lagu berirama, Cakep. tertawalah anak-anak dengan manja. Cakep. Mari kita bersama-sama Cakep. saling menjaga anak-anak kita semua. Cakep. Dari Bu Atin pantun ya, dari Bu Ani pantun, dari Bu Atin mau pantun juga? nggak siap pantun. Silakan Bu Atin, harapannya moga silakan. Ya, kalau saya yang pertama dan utama adalah bagaimana tadi ya, bersatunya antara fasilitasi pemerintah dengan partisipasi publik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bergotong royong untuk Kabupaten Sleman yang kedepannya lebih nyaman bagi kita semua, terutama bagi anak-anak, bagi perempuan dan bagi seluruh keluarga di Kabupaten Sleman. Pemerintahnya memberi fasilitas, masyarakatnya partisipasinya tinggi. Amin. Baik, terima kasih Bu Atin dan juga Bu Ani sudah hadir tentunya di Bincang Parlemen kali ini. Semoga tema kita stop kekerasan pada anak dan banyaknya perdaya sudah stop ya. Emang benar-benar stop Ya, gitu. Dan angkanya juga sudah tipis dan zero insya Allah gitu ya ke depannya amin, ya. Dan kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda Bu Ani dan juga Bu Atin ya. Dan buat Anda Stalovers, warga Sleman dan juga Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk bisa menyimak kembali dialog Bincang Parlemen tentunya di kanal YouTube-nya Star Jogja FM maupun di DPRD Kabupaten Sleman. Saya Wana Gastia mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.